Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ayyuhal ikhwah azza wa jalla, insyaallah kita lanjutkan pembahasan mustalah hadis yang kita ambil dari kitab Taysir buah karya Syekh Muhammad Al-Qohan, di mana beliau adalah seorang ustaz yang mengajar di Jamiah Islamiyah Madinah, khusus muqarrar atau materi atau kurikulum tentang ilmu hadis. Dan kemarin sudah kita sebutkan bagaimana pengalaman beliau ketika beliau mengajarkan mustalah hadis yang ditetapkan waktu itu dengan kitab buah karya Ibnu Shalah. Ternyata beliau lihat mendapati beberapa kesulitan bagi para thalabah karena terkait dengan masalah hissah itu jam pelajarannya, ya. Kemudian beralih kepada kitab At-Taqrib karya Imam An-Nawawi, ringkasan dari Mustalah itu pun masih ada beberapa kejanggalan, sehingga beliau kemudian berusaha sebagai bentuk perhatian beliau terhadap syarat ini, memudahkan untuk para thalabah menuntut ilmu, dan agar kita ini kitab sangat memudahkan bagi kita untuk mengenal hadis, ya maksudnya mengenal tentang istilah-istilah atau mustalah hadis. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Wasami itu, dan beliau mengatakan, aku telah menamakannya kitab ini dengan kitab Taysir Mustalah Hadis. Taysir Mustalah Hadis, ya, kemudahan di dalam mempelajari ilmu mustalah hadis. Walastu ara anna hadzal kitab yubni an kutubil ulama'i al-aqdamin fi hadzal fann. Dan tidaklah aku melihat bahwasanya kitab ini mencukupi dari kitab-kitab para ulama yang terdahulu dalam masalah ilmu hadis dia, dalam masalah ilmu mustalah hadis dia. Artinya beliau tidak mengatakan kalau anda sudah belajar ini cukup, tidak usah belajar kitabnya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Wa inna ma qasadtu an yakuna miftahan laha. Akan tetapi aku hanya memaksudkan bahwasanya kitab ini sebagai miftah saja. Apa maknanya miftah? Kunci. Ya, untuk mempelajari kitab-kitab ulama yang terdahulu. Wa mudzakiran bima fiha, dan mengingatkan dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Wa muyassiran al-wusuli ila fahmi ma'aniha, dan memudahkan untuk sampai dalam memahami makna-makna dari kitab-kitab ulama terdahulu. Karena, ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, di mana para ulama semakin dalam ilmuannya, terkadang bahasa-bahasa mereka tidak mudah kita pahami, ya. Karena begitu dalam ilmu ini, sehingga mereka memiliki ibarat-ibarat ungkapan yang tidak mudah dipahami para ulama sendiri. Nah, oleh karena itulah beliau berusaha untuk memudahkan kita agar kita bisa memahami kitab-kitab para ulama terdahulu. Wa tadhiru kutubul a'immati wal ulama'i al-aqdamina marji'an lil ulama'i wal mukhtassin wal mutakhassisin fi hadzal fann. Dan jadilah kitab-kitab para imam, ya, dan kitab-kitab para ulama yang terdahulu sebagai marji'. Marji' itu tempat rujukan kita, ya. Ketika kita bahas tentang masalah jarh ta'dil, nanti kita bisa rujuk dengan kitab-kitab para ulama terdahulu agar semakin jelas, semakin terang bagi kita terhadap ilmu yang dimaksud, ya. Wa mu'ayyinan fi yadin yanhaluna minhu, dan kita tetap ulama itu, ya, wal mutakhassisin, dan orang-orang yang spesialis di bidang ilmu mustalah hadis. Maksudnya, jadilah kita para ulama terdahulu dan para ulama, kita para imam dan para ulama terdahulu sebagai marji, ya, tempat rujukan untuk para ulama dan mutakhasis, dan orang-orang yang spesialis di bidang
dan mu'inan membantu, ya, ma'inan fiyadun, dan mata air yang melimpah yang minum yang mereka meminum dari mata tersebut. Jadi kita tahu ulama itu bagian mata air yang melimpah yang kita mengambil ilmu dari kitab tersebut. Wala yafutuni an adhkuru annahu sadara fil awanati al-akhirati kutubun li ba'di al-bahithina fiha al-fawaid al-qasiratu la siyama rad ala shibahil mustashrikin wal munharifin lakinna ba'daha muqawwal. Ya. Tidak cukup bagiku untuk menyebutkan bahwasanya telah muncul juga di masa-masa akhir ini kitab-kitab, ya, milik sebagian para peneliti pembahas, ya, di bidang ilmu ini. Jadi bukan hanya kitab ini saja, tapi di sana ada beberapa ulama yang menunjukkan kitab-kitab terkait dengan ilmu mustalah hadis. Dan di sana juga memiliki banyak faedah yang sangat melimpah. Apalagi di sana ada bantahan terhadap syubhat-syubhatnya mustasyrik, yaitu orang-orang orientalis, dan syubhatnya orang-orang munharif, ya, orang-orang menyimpang. Ya. Jadi ulama kadang membahas tentang mustalah saja itu membantah orang-orang orientalis, membantah orang-orang munharif yang menyimpang. Maka tidak semua kita bisa kita baca. Tidak semua kita bisa kita baca. Lagi ada bahan mutawal, akan tetapi sebagian dari kitab itu ada yang terlalu panjang. Wabatuha mukhtasar dan ada sebagian juga terlalu ringkas. Wabatuha ghairu musta'id dan sebagainya tidak merata, pembahasannya tidak merata. Faratu ayakuna kita bihada wasatan min at-tadbir wal ikhtisar. Maka aku ingin kita pilih pertengahan antara terlalu panjang lebar dan antara terlalu ringkas. Wa musta'iban jamil abhath, dan kitab ini membahas musta'ib, maksudnya itu merata dalam seluruh pembahasan yang berupa dari ilmu mustalah hadis. Kemudian dia mengatakan wal jadidu fi kitabih adalah buat yang baru dalam kitab ini. Yang pertama, at-taqsim, itu ada pembagian. Ai taqsimu kulli bahthin ila fikratin muraqqamah. Artinya ada pembagian untuk setiap pembahasan dalam beberapa paragraf yang sudah ditandai dengan nomor-nomor. Ya, seperti nanti kita akan lihat, misalkan beliau, ya, membahas tentang hadis sahih, ya. Pertama beliau bahas tentang ilmu mustalah hadis, pengertiannya apa. Kemudian maudhu itu pembahasan apa yang dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Pembahasannya apa. Kemudian buahnya pelajari mustalah hadis itu apa. Kemudian yang keempat, hadis itu mengenai hadis itu apa. Kemudian yang kelima, apa itu metode beliau, ya, dengan membagi-bagi setiap pembahasan, ya, menjadi beberapa paragraf yang sudah dikasih nomor supaya mudah. Mimma yashhalu ala talibi fahmi, ya, di antara hal yang memudahkan bagi para penuntut ilmu untuk memahami. Ya. Ini di antara keistimewaan kitab ini. Kemudian yang kedua, katakan fi kulli bahthin min haitsul haikal al-amri bahthi min dzikri ta'rif wal misal wa ila akhirih. Kemudian yang kedua itu, kitab ini menyempurnakan dari setiap pembahasan dari sisi dasar yang umum untuk dibahas, dasar yang umum untuk pembahasan. Ya, di antara menyebutkan ta'rif, definisinya apa, kemudian memberikan tamsil, contoh-contohnya. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-istiab li jami'i abhathil mustalah bisyakl mukhtasar, yaitu merata untuk seluruh pembahasan mustalah hadis dengan bentuk yang ringkas. Ya. Jadi dia telah memasukkan seluruh pembahasan mustalah hadis dengan bentuk yang ringkas. Ya, nanti akan kita lihat. Amma min haitsul tadbir wa tartibi faqad istafadtu min tariqatil Hafidz Ibnu Hajar fil Nukhbah wa syarhiyah. Adapun dari sisi membagi bab per bab, ya, dan meruntutkan pembahasan, aku telah mengambil faedah dari metodenya Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Nukhbah dan syarahnya. Fa innahu khairu tartibin tawassala ilaih, karena sesungguhnya kitab itu sebagai kitab yang telah sampai kepada pembahasan ini. Ya, rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Wa kana jalu idimati fil madah al-ilmiyah ala ulumil hadis bil misal. Akan tetapi keumuman sandaranku di dalam membahas tentang materi ilmiah
ya, memateri ilmiahnya itu di atas kitab Ulumul Hadis milik Al-Imam Ibnu Shalah wa Mukhtasarih dan ringkasannya At-Taqrib di Nawawi milik Imam Nawawi. Karena beliau berangkat dari sini mengajarkan kitab Ibnu Shalah dan Imam Nawawi. Karena itulah kebanyakan materi pembahasannya beliau ambil dari kitab ini. Wa syarhi dan syarahnya kitab Taqrib yaitu kitab At-Tadrib milik Imam As-Suyuti, ya. Imam As-Suyuti. Wa ja'altu kitab min muqaddimatin wa arba'ati abwabin, dan aku menjadikan kitab ini dari muqaddimah dan ada 4 bab. Jadi pertama ada muqaddimah, kemudian ada 4 bab. Al-babul awal, bab yang pertama fil khabar, nanti pembahasan tentang masalah khabar. Khabar itu ada yang ditimbul dari sampainya kepada kita, ada khabar yang sifatnya mutawatir yang dibuatkan oleh minimal sejumlah 10 atau lebih dari setiap tokoh atau tingkatan sahabat, kemudian tabi'in, dan seterusnya. Ada juga yang ada khabar yang sifatnya ahad, ya, tidak mencapai derajat mutawatir, itu pun nanti ada pembagiannya. Ada yang sifatnya itu ada yang masyhur, ya, kemudian ada yang aziz dan ada yang gharib. Dan itu akan dibahas pada minggu ini. Ada yang hadis maqbul bisa diterima, ada hadis yang mardud tertolak dan seterusnya. Ya. Kemudian wal bab tsani, dan bab yang kedua fil jarh wa ta'dil, nanti itu juga bahas tentang masalah jarh wa ta'dil. Artinya seorang rawi kapan dia diterima riwayatnya dan kapan rawi itu ditinggalkan riwayatnya, ya. Itu pun akan dibahas dalam bab yang kedua. Wal bab tsalits, bab ketiga fil riwayat wa usulnya, akan bahas masalah riwayat dan usul-usul riwayat. Ya. Riwayat dan asal-asal dari riwayat. Jadi nanti akan dibahas tentang bagaimana mendengarkan hadis. Ya. Terjadi khilaf di beberapa ulama yang mengatakan sunnahnya atau istihbab yang disukai yaitu ketika usia 30 tahun, ada yang mengatakan tidak 20 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan tidak. Pendapat yang lebih benar adalah ketika usia tamyiz itu sudah boleh untuk mendengarkan hadis. Yang penting ketika diajak ngomong dia paham. Itu terjadi khilaf di antara ulama. Nah, nanti ada pembahasan. Kemudian ada juga masalah tahammul. Ya, tahammul hadis itu gimana? Apakah dia harus hadis muslim ataukah tidak? Ya, nanti dibahas. Adapun ada menyampaikan hadis dua, jelas persyaratannya harus orang muslim, orang yang akal, orang yang istiqomah dan seterusnya, supaya nanti bisa diterima riwayatnya. Itu nanti akan dibahas oleh beliau. Ya. Kemudian wal babur rabi, bab yang keempat fil isnadi wa ma'rifati ruwati, bab tentang masalah sanad dan mengetahui para rawi. Nah, ini juga butuh kita, ya. Wa innani id uqaddimu hadha juddan mutawatir, dan sesungguhnya aku ketika mengaturkan kesungguhan saya ini, ya, maksudnya dia tidak merasa tinggi, dia merasa rendah. Liabnaina atau labah, untuk anak-anak kami para penuntut ilmu. Jadi beliau ada kasar dengan para tulab, ya. A'tarifu bi'adzi, aku sadari bahasanya aku memiliki kelemahan wa taksiri, dan aku memiliki beberapa kekurangan fi hadzal ilmi, dalam menyuguhkan ilmu ini. Haqqahu, aku belum memberikan ilmu sesuai dengan hak ini. Nah, ini kata beliau, ya. Walau bariku nafsi minaz zalal wal khata', dan aku pun tidak berlepas diri dari diriku dari beberapa kesalahan kerubutan. Ya, tentu aku banyak salah. Ini berapa? Faraja'u mimman yattali fihi ala zallati aw khata'in ay yunabbihani alaihi mashkura. Maka harapan dariku bagi siapapun yang dia melihat dalam kitab ini ada zallah, ada kekeliruan, ya, ada khata', ada kerubutan, coba ayunabbihu, mengingatkan aku alaihi, atas perbuatan itu, mashkuran, aku berterima kasih. Ya, aku coba terima kasih pada orang yang mengingatkan kesalahan itu. Lali udah ada roku, agar aku bisa meralat kesalahan ini. Ya. Warjullah ta'ala yawfa'a bihi at-talabah wal mushtaghilin bil hadis, dan aku berharap Allah Ta'ala akan memberikan manfaat kitab ini kepada para penuntut ilmu, dan memberikan manfaat pula kepada orang-orang yang menyibukkan diri dengan hadis. Wa yaj'aluhu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan ini kitab ini murni untuk wajah Allah Ta'ala yang mulia, ikhlas untuk Allah Ta'ala. Ya, jadi beliau menulis kitab ini benar-benar mencari wajah Allah Ta'ala. Ini maknanya tolong dijaga.
Baik, nah sekarang kita mulai dari mukadimah dulu. Ya, mukadimah pendahuluan. Dalam mukadimah ini ada 3 poin yang nanti akan kita bahas. Yang pertama, nubdzah tarikhiyah, sekelumit sejarah ya. Min nash'ati ilmi mustalah, dari munculnya ilmu mustalah di sini. Bagaimana sejarah ilmu ini bisa tertulis secara fan tersendiri. Di zaman Nabi belum ada. Apakah berarti ini bid'ah? Karena disuruh nggak ada? Nah, ini kita butuh pembahasan. Ya. Tidak semua di zaman Nabi tidak ada pasti bid'ah tidak. Ya. Nah di sana ada kaidah. Sebagaimana katakan oleh Syekh Hasan dalam usul bid'ah itu, apakah di zaman Nabi hari itu ada pendorongnya? Para sahabat kira-kira butuh nggak menjadi persoalan di sana? Tidak ada. Kan ada pendorongnya, makanya tidak perlu di zaman Nabi diadakan ayo kita baca musola sekarang. Nabi masih hidup, sahabat masih hidup. Nah, kitab ini sebenarnya adalah masalah musalah. Kita belajar musalah itu masalah musalah untuk menjaga risalah supaya terjaga keutuhan, kemurnian, gitu. Ya, jangan terus serampangan bukan bid'ah membid'ahkan ya. Masalah. Tapi bukan bid'ah hasanah, bukan. Bid'ah hasanah itu secara lughawi, secara bahasa. Ya, karena bid'ah itu bahasa Arab. Bukan bid'ah secara istilah syariah. Kalau bid'ah secara istilah syariah namanya kullu bid'ah dhalalah, itu sabda Nabi. Semua hal yang baru yang terkait dengan masalah kami ya dhalalah. Makanya Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Itisomnya dia memberikan ta'rif tentang bid'ah itu thariqah. Ya, thariqah di suatu jalan tuduh syariah. Jalan ini menjadi syariat, mirip dengan syariat. Ya, jalan ini menjadi mirip dengan syariat. Ya, yusud alaiha al-mubarak fil ibadah. Yang tujuan yang menempuh jalan ini adalah untuk beribadah. Tapi dia bukan syariat, mirip saja dengan syariat. Nah itu pengertian dari bid'ah. Dan nanti tambah lagi perincian ada bid'ah yang hakiki, ada bid'ah khafiyah, itu pembahasannya luas. Tapi ketika kita belajar sunnah sebenarnya itu sudah otomatis satu nanti akan mengerti yang menjadi sunnah dari bid'ah. Karena hanya dua, kalau ada sunnah bid'ah. Kemudian wal atwar, dan kita akan bahas tentang masalah atwar allati marbiha, yaitu pertahapan berjalannya ilmu mustalah hadis. Jadi pertama kitabnya belum terlalu mustahil, belum terlalu merata pembahasannya, kemudian muncul lagi imam ini yang sampai kitab ini menjadi semakin lengkap dan sempurna. Ini yang pertama yang kita akan bahas nanti, ada sekelumit sejarahnya. Kemudian yang kedua, asyhurul musannafati fi ilmi mustalah. Kita akan sebutkan kitab-kitab yang terkenal, karya tulis yang terkenal di dalam pembahasan ilmu mustalah hadis. Kitab apa saja di zaman dahulu. Nanti antum bisa koleksi kitab ini. Ya. Kitab para ulama mutaqaddimin itu apa saja, nanti antum bisa dikumpulkan. Ya, untuk dilanjutkan menggali ilmu dalam kitab-kitab selanjutnya. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas tentang ta'rifatul awaliyah. Ya, ta'rifat itu definisi pertama ya. Baik. Kita langsung mulai saja nubdzah ta'rifiyah. Dari poin yang pertama dulu, nubdzah ta'rifiyah an-nash'ati ilmi mustalah wal atwar allati marra biha. Sekelumit sejarah tentang munculnya ilmu mustalah hadis dan pertahapan berjalannya ilmu mustalah hadis. Yulahidul bahithul mutafahishu anna al-asasa wal arkana al-asasiyata li ilmi riwayati wa naqlil akhbari mawjudatun fil kitabil aziz wa sunnah nabawiyah. Ya, coba perhatikan. Ini muhim sekali. Bahith itu orang yang membahas, orang yang meneliti. Dia telah memeriksa, memperhatikan, dia telah memeriksa, mutafahish, meneliti bahwa sesungguhnya asas itu dasar atau pondasi, dan arkan tiang-tiang asas yang mendasar terhadap ilmu riwayat dan penukilan berita-berita itu sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam Kitabul Aziz, dan ada di dalam Sunnah Nabawiyah. Sudah ada.
dasar-dasarnya. Ya, beda kalau kita dan sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah asal ilmu. Semua ilmu itu munculnya dari Alkitab dan Sunnah. Baik itu ilmu bahasa Arab, ya, baik bahasa Arab itu munculnya dari mana? Alkitab dan Sunnah. Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Al-Ghali untuk menulis setiap apa yang dikatakan oleh beliau. Ya, misalnya di dalam kitab saya Al-Mughalla, waktu itu Anda pas sengaja membuka dan lihat Ali bin Abi mengatakan bahwasanya kalimat itu ada 3 dan seterusnya. Ya. Tapi belum lengkap. Yang kemudian muncul para imam yang sampai hari ini kemudian ilmu bahasa Arab semakin lengkap. Begitu pula ilmu ini, ya, ilmu ini, usul fikih pun sama. Berangkatnya dari mana? Dari kitab dan sunnah. Tidak ada ulama saya tak ijtihad sendiri ya tentang masalah ini. Kalau ada, mereka mengusulkan sebuah usul misalnya, nanti dilihat apakah usulnya itu sesuai dengan kitab atau tidak. Kalau tidak berarti ditinggalkan. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah taala, kullu man yukhadhu wa yutraku illa sahib hadzal maqam. Setiap orang itu bisa diterima ucapannya, bisa ditolak. Ya. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berbicara dengan wahyu. Ya. Faqad jaa fil Qur'an al-Karim qauluhu ta'ala. Sungguh telah datang di dalam Al-Qur'an al-Karim firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang yang beriman, jika telah datang kepada kalian orang fasik dengan membawa suatu berita, maka adalah kalian tabayyun. Tabayyun itu mencari kejelasan. Sahih tidak beritanya? Sahih tidak beritanya? Tapi ini jangan terus dibawa ke hawa nafsu ente ya. Ayat ini, karena terkadang ada hal yang kita ketahui sebagai ikhwan kita misalnya, maaf beberapa kesalahan. Oh, itu tabayyun berbeda salahnya. Tidak usah. Terkadang ada fikih menutup aib saudara kita. Lihat bagaimana sabda Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutupnya di kiamat. Ya. Jadi memahami diri itu jangan dibawa hawa nafsu atau separuh-separuh. Dalil ini kemudian ternyata apa? Dibawa sesuai dengan sama dia, akhirnya ta'aruf dengan riwayat yang lainnya. Kacau. Ya. Wajah fi sunnah, dan telah datang di dalam sunnah, tapi kaidah asal. Syariat ini membawa masalah. Kalau ada orang neko-neko ternyata adanya mafsadah, itu bukan agama. Walaupun dia dikemas dengan dalil apapun, itu bukan agama. Mendatangkan mafsadah. Itu patokan seperti itu. Ya. Baik. Ini ayat yang pertama, bahwasanya Allah Taala di sini menegaskan ketika datang suatu informasi, misalnya orang mengatakan Nabi bersabda, ditabayin dulu, ini rawinya siapa, kan? Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas dan yang lainnya, ketika disampaikan kepada beliau hadis, beliau katakan samu lana rijalkum, mana rijalnya, tak lihat. Kalau rijalnya dengan Ahlussunnah baru diterima, kalau rijalnya bid'ah, ya ditolak. Ya. Ya. Bahkan berkata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, begitu pula dan Al-Imam Muhammad bin Sirin masalah dalam Sahih Muslim, dia mengatakan al-isnad minad din, sanad adalah bagian dari agama. Laula al-isnad la qala man syaa wa syaa. Kalau ada sanad, orang bisa berbicara sesuai keinginannya dia. Baik. Wajah fi sunnah qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'in. Rasulullah SAW dalam hadis dari Tirmidzi dalam kitab Al-Ilmi, dan beliau berkata hasan sahih, Rasulullah bersabda, nadharallahu imra'an, dia mendoakan semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada seseorang, ya. Sami'a minna, yang dia telah mendengar dari kami, syai'an, sebagian, maksudnya tidak semua ya, dia sebagian mendengar dari hadis Nabi SAW, karena hadis Nabi kan jumlahnya banyak.
Faballaghahu, kemudian dia sampaikan apa yang dia dengar, kama sami'ahu, sebagaimana dia dengar. Artinya tidak ditambah, tidak dikurang, persis dari Nabi SAW. Jadi Rasulullah di sini berdoa. Ya. Nah, kalau kita belajar usul, termasuk bagian dari perintah adalah khabar. Jadi kalimat bentuknya khabar. Tapi ketika khabar itu mengandung ujian, berarti maknanya apa? Perintah. Semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya bagi orang yang mendengarkan sabdaku. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba mendapatkan cahaya itu. Kita dengarkan sabda Nabi. Kemudian setelah itu dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Farubba muballighin aw amin samit. Berapa banyak orang yang disampaikan ternyata lebih memahami daripada yang mendengar. Itu di antara kita. Ya nanti diceritakan. Ya. Imam Syafi'i ya dia berkata kepada Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad, ketika sampai kepada hadis yang sahih, entah itu dari Kufah, dari Basrah, dari Syam, sampaikan kepada aku sehingga aku bisa bermadhab dengan hadis itu. Ternyata Syafi'i, maaf bagi kita, beliau lebih bisa memahami hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti akan dibuktikan ucapan Imam Hanbal bahwasanya kami, maksudnya sini para muhaditsin sekelas beliau, Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya, tidak memahami hadis sampai kami duduk di majelisnya Syafi'i. Kami baru tahu ini mujmal, ini mufassal, ini am, ini khas, itu belajar dari Syafi'i. Ya. Nah itu luar biasanya Imam Syafi'i. Tapi kita tahu bahwasanya Ahmad mana lebih alim terkait hadisnya daripada Syafi'i. Ahmad lebih banyak terkait hadis. Tapi Syafi'i lebih faqih. Ya. Nah ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada anjuran bagi kita untuk berlomba-lomba mendengarkan hadis Nabi, kemudian kita menyampaikan persis bagaimana kita dengar, menjaga hadis Nabi keutuhannya. Ya. Wa fi riwayat disebutkan dalam riwayat yang lain, farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Berapa banyak orang membawa fikih? Yani, maksud di sini fikih apa? Ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Abdul Hakim Hafizahullah, fikih yang dimaksud di sini adalah ilmu. Berapa banyak orang membawa fikih kepada orang yang lebih afqah darinya, yang lebih paham dari dia. Ya. Wa rubba hamil fikhin laysa bifaqih, dan berapa banyak orang membawa fikih, membawa ilmu tapi dia tidak faqih. Belum tentu orang yang hafal ilmu dia pasti paham. Ya. Ya, sepertinya kita cukupkan dulu atau sedikit lagi tentang itu. Wa fi hadhihi al-ayah al-karimah wa hadha al-hadits asy-syarif mabda'u at-tathabbut fi akhdhi al-akhbar wa kayfiyati dhabtiha bil intibah laha wa wa'iha wa tadqiqi fi naqliha lil akhirin. Dalam ayat yang mulia ini, dalam ayat yang mulia ini dan dalam hadis yang mulia ini terdapat asas dari tatsabbut, pemastian di dalam mengambil berita-berita. Ya, seperti ayat yang tadi, kita harus pastikan berita ini di mana dan bagaimana cara kita dobet itu apa? Memastikan. Ya. Kemudian bikin tiba dan memperhatikan riwayat tersebut, kabar-kabar tersebut, dan bagaimana cara kita itu memahami, ya, watatib dan teliti finapia di dalam menukilkan berita tersebut kepada orang lain. Jadi tidak sembarangan. Kita teliti beritanya benar-benar sesuai. Ya, kalau sudah sahih, orang yang terikat dan baru kita sahih. Ya. Semoga ini bermanfaat.